Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'd. Ayyuhal ahibbah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas ayat-ayat pilihan. Baik, kata Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan, dialah sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka ibadahi selain dari Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayolah hibah ikhwani wa akhwati fillah. Ayat ini ayat dari surat Al-Hajj yang ke-62 menjelaskan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Allah nyatakan dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu karena Allah adalah yang hak. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah yang mengganti malam dengan siang, siang dengan malam, lalu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kenapa bisa demikian? Karena yang demikian itu bi anallahu wal haq, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sesembahan yang hak. Sedangkan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Allah adalah hak, benar. Apanya? Sebagai sesembahan. Allah Subhanahu wa taala yang benar sebagai sesembahan. Sehingga ayuhlah ibbah, sekalipun ada selain Allah yang disembah, maka sesembahan itu batil, tidak benar. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Kita semua paham bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beribadah kepadanya. Kenapa? Karena yang kita ibadahi benar. Yang kita ibadahi adalah betul-betul sesembahan yang patut disembah, yang dengannya kita bisa selamat. Jadi dzalika bi anna Allah huwal haq, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah hak, sesembahan yang benar. Selain Allah tidak benar. Selain Allah meskipun disanjung-sanjung, dipuji-puji, ditinggi-tinggikan, tidak benar. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh ridho ketika ada selain Allah yang disembah, dipuja. Nauzubillah. Nah, contohnya sebentar lagi nih tahun baru, selain Allah disembah, selain Allah diibadahi, memperingati tentang selain Allah. Kita tidak boleh ridho karena sesembahan selain Allah tidak hak, sembahan selain Allah tidak benar, batil. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita nggak boleh merayakan, ikut serta meramaikan acara-acara seperti acara tahun baru, karena itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak hak, yang tidak benar. Dzalika bi anna Allah huwal haq, yang demikian itu karena Allah adalah hak. Hak sebagai sesembahan, benar sebagai sesembahan. Dan hak juga yang hebat janjinya. Allah janji, Allah Subhanahu wa taala itu benar janjinya. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Allah itu hak. Apanya? Di antaranya janji. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Dzalika bi anna Allah huwal haq, yang demikian karena Allah itu hak. Hak apanya? Pertolongannya. Benar pertolongannya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau seandainya kita dimusuhi
Kalau seandainya kita dibenci, kita mau disakiti oleh orang-orang yang membenci kita karena keislaman kita, tenang saja. Nasruhu lil mu'minin haq. Pertolongan Allah kepada orang yang beriman itu hak. Kenapa? Karena dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Sedangkan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil, sehingga merugi sekali ya riba. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu sangat-sangat merugi, wallahil azim. Yang mereka ibadah, yang mereka sanjung-sanjung, yang mereka agung-agungkan selain Allah tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Tanamkan ini al-hibah kepada diri kita agar kokoh akidah kita. Yakini bahwa selain Allah itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Karena sebagian orang, subhanallah, karena tidak kokoh akidahnya, hanya karena diiming-imingi ya sekian rupiah mereka pindah agama, karena pasangan mereka pindah agama, karena mereka ingin dinikahi pindah agama, akhirnya naudzubillah, thumma naudzubillah, merugi wallah. Dan kita ingat bahwa orang yang menyembah selain Allah kemudian mereka mati di atas yang demikian, kekal dalam neraka. Allah nyatakan kekal dalam neraka. Jangan pernah berharap masuk ke dalam surga orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-ali, maha tinggi. Tinggi zatnya, Allah berada di atas arsy, berada di atas seluruh makhluk. Allah tinggi kedudukannya, tidak ada satupun yang bisa menurunkan atau merendahkan ketinggian Allah, derajat Allah Subhanahu wa taala. Wal ali, maha tinggi. Al kabir, lagi maha besar. Besar zatnya, besar kedudukannya, agung kemuliaannya. Allah maha besar ya hebat. Nabi SAW pernah berkata ya di dalam hadis yang sahih, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan malaikat dari malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Inna ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masirah 700 am. Jarak antara telinganya ya, sampai pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Subhanallah. Itu malaikatnya. Itu dari kupingnya gitu ya. Dari apa? Dari kupingnya sampai pundaknya. Jaraknya 700 tahun perjalanan. Itu malaikatnya, bagaimana Allahnya. Makanya kita gak sanggup. Dan kita gak boleh memikirkan bagaimana ya kaifiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimananya Allah, itu gak bisa. Yang benar-benar sesuai dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah sembunyikan, nanti kita melihatnya kalau kita di surga ya. Maka kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam surga sehingga kita bisa melihat wajah Rabb kita, wajah sesembahan yang kita sembah ketika di dunia. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar, yang paling tinggi di surga. Jadi Allah maha besar al-hibah. Allah maha besar. Besar zatnya, besar kedudukannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang besar kedudukannya, tinggi ya, kedudukannya. Karena barang siapa yang mengagungkan Allah, Allah akan agungkan dia. Barang siapa yang meninggi-ninggikan Allah, Allah akan tinggikan dia. Barang siapa yang membesar-besarkan Allah, maka Allah akan besarkan kedudukan dia, besarkan pahala dia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah selalu berikan taufik kepada kita untuk
tegar di atas agamanya, tegar di atas akidah, di atas tauhid yang sahih. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.